Dunia fokus perang Rusia-Ukraina, Iran ancam Israel dengan rudal. Hurrah! Ketika perhatian masyarakat internasional sedang fokus pada perang Rusia di Ukraina, Iran mengumbar ancaman serangan rudal terhadap Israel dan Amerika Serikat. Invasi Moskow yang dimulai sejak 24 Februari telah genap sebulan pada hari ini 24 Maret. Teheran telah menyalahkan Amerika Serikat dan NATO atas perang tersebut. Ancaman Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat dilontarkan Komandan Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Mayor Jenderal Hussein Salami. Musuh-musuh Teheran seperti Israel dan Amerika Serikat memiliki tanggal kedaluarsa ketika sebuah tatanan dunia baru ada di depan kita, katanya dilansir kantor berita Tasnim. Berbicara di depan tentara IRGC di Dezful, Iran Barat Daya, Salami mengeluarkan peringatan kepada negara Yahudi dan berbagai wawasan tentang pendekatan Iran untuk negosiasi sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Dalam ancaman langsung, Salami mengatakan Israel harus menahan rasa pahit dari rudal jika tidak hati-hati. Strategi sanksi yang kuat dan agresi Amerika telah memperkuat IRGC dalam segala hal. Musuh secara bertahap mundur dan kebijakan mereka tidak lagi efektif, katanya lagi, sebagaimana dikutip Jerusalem Post. Pada pekan lalu, Amerika Serikat mempertimbangkan untuk menghapus IRGC dari daftar hitam organisasi teroris asingnya sebagai imbalan atas jaminan Iran tentang deeskalasi di Timur Tengah. Namun rencana itu membuat Israel tidak senang. Kami telah memasuki era baru, kata Salami. Matahari telah terbenam pada kekuatan jahat, katanya, merujuk pada Israel, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Revolusi Islam telah mempercepat erosi dan pembusukan peradaban barat. Dalam ancamannya, Salami mengkonfirmasi bahwa IRGC yang menyerang pangkalan di Erbil, wilayah otonomi Kurdil, Irak dengan rudal pada 13 Maret. Menurutnya, itu adalah pangkalan intelijen Israel. Menurutnya, itu sebagai pembalasan atas serangan udara Israel di ibu kota Suriah, Damaskus pada 7 Maret, di mana 2 perwira IRGC tewas. Jika Zionis tidak menghentikan tindakan jahat mereka, celah kecil yang telah dibuat untuk mereka di dunia akan ditutup selamanya, kata Salami. Dia menegaskan bahwa pasukannya akan segera membalas dendam atas setiap pembunuhan tentara Iran oleh Israel. Meski ditekan Barat dan Amerika Serikat, Putin tetap akan hadir di KTT G20 di Indonesia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva, mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin bersedia untuk menghadiri KTT G20 di Indonesia pada akhir 2022 mendatang jika tidak ada halangan. Pernyataan Vorobyeva disampaikan di tengah ancaman Amerika Serikat dan Barat. Mereka tengah mempertimbangkan mengeluarkan Rusia dari kelompok 20 negara perekonomian terbesar di dunia. Kemungkinan Putin hadir dalam agenda G20 itu, tapi tergantung pada banyak hal, ungkap Vorobyeva dalam pers briefing yang diselenggarakan langsung di kediamannya pada hari Rabu 23 Maret. Vorobyeva menambahkan Rusia bersedia untuk turut berpartisipasi pada acara G20 karena agenda tersebut bukan untuk membahas krisis yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, namun secara khusus untuk membahas permasalahan ekonomi skala global. Sebenarnya forum ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan memecahkan masalah-masalah ekonomi, kata Vorobyeva. Duta Besar Rusia yang telah bertugas di Indonesia sejak tahun 2018 itu juga mengatakan pengecualian Rusia untuk hadir dalam forum G20 justru hanya akan membuat negara forum mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi global. Tanpa Rusia akan sulit untuk melakukan recovery bersama, pulih lebih kuat, tegas Vorobyeva. Vorobyeva juga berharap agar pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan yang datang jika Rusia turut berpartisipasi dalam forum tersebut.
Kabur dari perang, mobil baru Jenderal Ukraina dirampas Panglima Islam. Presiden sekaligus Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Chechnya, Mayor Jenderal Ramazan Kadyrov mengatakan telah merampas harta benda milik seorang jenderal militer Ukraina. Dalam keterangan resminya yang didapatkan Viva Militer, Senin 21 Maret 2022, Kadyrov menuturkan harta jenderal yang dirampas itu berupa mobil lapis baja berjenis High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle alias Humvee. Tidak main-main saat ditemukan pasukan tempur militer Chechnya, Humvee yang dirampas itu ditemukan dalam kondisi masih sangat baru. Teman-teman, hari ini saya naik mobil lapis baja seorang jenderal yang ditangkap yang kami sita di Ukraina dari para komandan nasionalis. Mobil lapis baja itu baru dalam belum pernah digunakan sama sekali, kata Kadyrov. Menurut penguasaan negeri Islam itu, mobil lapis baja itu milik jenderal militer Ukraina yang kabur dan bersembunyi ketika militer Rusia mulai melancarkan operasi khusus di negara itu. Mobil yang seharusnya digunakan untuk perang malah disembunyikan oleh sang jenderal hingga ditemukan pasukan tempur militer Chechnya. Rupanya jenderal itu lebih suka duduk di bunker bawah tanah dan tidak mengizinkan bawahannya menggunakan mobil untuk tujuan yang dimaksudkan, kata Kadyrov. Kadyrov mengatakan mobil lapis baja itu akan dipakai sendiri olehnya dan nanti akan digunakan Kadyrov untuk masuk ke ibu kota Kiev. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan segera mengendarainya ke Kiev. Nah, di masa depan saya berencana untuk menasionalisasi perusahaan untuk produksi kendaraan lapis baja ini untuk kebutuhan militer Rusia, ujar Kadyrov. Dalam keterangan itu, Kadyrov juga menyiarkan video yang memperlihatkan kondisi Humvee itu dan dalam rekaman mobil berwarna hijau Army benar-benar dalam kondisi baru. Kadyrov mencopot lambang militer Ukraina yang terpasang di bodi pintu mobil dan menggantinya dengan lambang kebesaran militer Chechnya. Lalu Kadyrov masuk memeriksa kondisi mobil, kemudian dia menuju kemudi dan mengendarainya berputar-putar di halaman kantor Presiden Chechnya. Kadyrov tidak memberikan keterangan siapa nama jenderal Ukraina yang kabur dari medan perang dan meninggalkan mobil sebagus itu di saat pasukannya membutuhkan peralatan perang untuk menghadapi serangan gabungan militer Rusia.